Ahmadini dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Zahra Firdausi dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya, dan senantiasa diekspresikan. Sistem Islam menerapkan dan menjanjikan perdamaian dan stabilitas dimanapun manusia berada, karena pada hakikatnya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbeda justru hanya terletak pada unsur-unsur keimanan dan ketakwaannya saja. Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada aturan-aturan yang bersumber dari nafsu hewani, sehingga akan merugikan diri sendiri. Definisi kebudayaan dalam Islam. Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata, yakni budi dan daya. Budi bermakna akal, pikiran, pendapat, dan perasaan. Sedangkan daya berarti usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. Sidi Ghazalbah 1998-35. Oleh karena itu, kalau kita bicara budaya, berarti kita membicarakan kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya. Menurut Edward B. Tyler, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian kebudayaan yang dinyatakan oleh Edward B. Tyler mencakup beberapa faktor, diantaranya 1. Kebudayaan adalah suatu kesatuan dan satu gambaran. 2. Kebudayaan meliputi satu ikatan hasil karya yang bersifat psikis, sehingga tidak dapat dilihat secara nyata, namun lebih merupakan ekspresi secara emosional maupun mental. 3. Kebudayaan terdiri dari hal-hal yang sifatnya material, kesenian atau perilaku, dan moral dalam keluarga. 4. Kebudayaan merupakan penekanan pada perbuatan manusia yang mengarah kepada keteraturan dan kesinambungan tertentu yang berwujud adat, kepandaian hal yang biasa terjadi sehingga bukan suatu hal yang berdiri sendiri-sendiri. Kebudayaan adalah masalah yang luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Keberadaan budaya bersamaan dengan lahirnya manusia. Dari penjelasan tersebut, kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yakni kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk. Sementara itu, menurut Konco-Roningrat 1986-280-90 yang ditulis oleh Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama, membagi kebudayaan menurut bentuk dan isinya ada 3 macam. Yang pertama, sistem kehidupan, sistem kebudayaan atau cultural system, suatu kebudayaan yang berwujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, norma-norma, pandangan yang bentuknya abstrak. Yang kedua, sistem sosial atau social system, berwujud aktivitas, tingkah laku, berpola, perilaku, upacara, serta ritus-ritus yang wujudnya lebih konkret dan dapat diamati. Yang ketiga, benda-benda budaya atau material culture. Sebagai kebudayaan fisik atau kebudayaan material, benda budaya merupakan tingkah laku dan karya pemangku kebudayaan. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Maju mundurnya kehidupan umat manusia disebabkan adanya hal-hal yang terbatas dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan suatu petunjuk berupa wahyu Allah serta sabda Nabi Muhammad sebagai asas kebudayaan manusia Islam, yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi suatu peradaban, yaitu peradaban atau budaya yang islami. Kebudayaan akan terus berkembang selama masih ada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan dan kreativitas manusia akan selalu terkait dengan kebudayaan orang lain. Disinilah menunjukkan manusia sebagai makhluk yang budaya dan sosial yang tidak pernah berhenti aktivitasnya dan tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Kebudayaan baru akan berhenti jika manusia sudah tidak sanggup lagi menggunakan akal budinya.
Allah mengutus para rasul dari jenis manusia dan dari kaumnya sendiri karena yang menjadi sasaran dakwahnya adalah manusia. Misi kerasulan Muhammad SAW adalah untuk membimbing manusia menuju kepada sebuah tatanan masyarakat yang berbudaya. Hal ini seperti yang disabdakan oleh beliau, sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tugas yang pertama dari misi kerasulan adalah meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang akan berkembang menjadi sebuah peradaban. Sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual Islam dari segi perkembangannya dapat dikelompokkan dalam 3 masa atau periode. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi merupakan awal pembabakan peradaban Islam. Periode ini dimulai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Pada masa ini lahir para ulama mazhab seperti Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Sejalan dengan itu, lahir pula para filosof muslim seperti Al-Kindi tahun 801 Masehi. Seorang filosof muslim pertama. Di antara pemikirannya, ia berpendapat bahwa kaum muslimin hendaknya menerima filsafat sebagai bagian-bagian dari kebudayaan Islam. Selain Al-Kindi, pada abad itu lahir pula filosof besar seperti Al-Razi, lahir tahun 865 Masehi, Al-Farabi, lahir tahun 870 Masehi. Dia dikenal sebagai pembangun agung sistem filsafat. Pada abad berikutnya lahir pula filosof agung Ibnu Miskawayh pada tahun 930 Masehi. Pemikirannya yang terkenal tentang pendidikan akhlak kebudayaan. Ibnu Sina tahun 1037 Masehi, Ibnu Bajjah tahun 1138 Masehi, Ibnu Rusyid tahun 1126 Masehi, dan lain-lain. 2. Periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa pertengahan, menurut sejarah pemikiran Islam, dinilai mengalami kemunduran, sebab filsafat mulai ditinggalkan oleh umat Islam, sehingga terdapat usaha untuk mempertentangkan antara akal dan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Pengaruh tersebut masih dapat dirasakan sampai saat ini, dan hal ini dibuktikan dengan tidak ada daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Islam yang secara utuh melingkupi beberapa kerajaan Islam, di antaranya kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mogul. Dan pada periode pertengahan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian terbatas. Sebagian pemikir Islam kontemporer sering melontarkan tuduhan kepada Al-Ghazali yang pertama yang menjauhkan filsafat dengan agama, sebagaimana dalam tulisannya Tahafutul Falasifah atau kerancuan filsafat. Tulisan Al-Ghazali dijawab oleh Ibnu Rusyid dengan tulisan Tahfutu Tahafut, kerancuan di atas kerancuan. Ini merupakan awal kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Sejalan dengan perdebatan di kalangan filosof muslim, juga terjadi perdebatan di antara fuqaha atau ahli fikih dengan para teologi atau ahli ilmu kalam. Pemikiran yang berkembang saat itu adalah pemikiran dikotomis antara agama dengan ilmu dan urusan dunia dengan akhirat. Titik kulminasinya adalah ketika para ulama sudah mendekat kepada para penguasa pemerintah, sehingga fatwa-fatwa mereka tidak lagi diikuti oleh umatnya dan kondisi umat menjadi carut-marut, kehilangan fitur pemimpin yang dicintai umatnya. 3. Periode modern tahun 1800 hingga sekarang. Pada periode modern, umat Islam bangkit kembali, maka periode ini dikatakan sebagai masa kebangkitan Islam. Dalam hal ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahannya, sehingga ada kehendak membangkitkan kembali ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kemudian lahirlah para tokoh pembaharu dan para filosof Islam dari berbagai negara Islam di dunia ini. Tim penulis Ensiklopedia Islam 1907.258. Pembaharuan dalam Islam pada prinsipnya merupakan usaha untuk memberi penafsiran kembali terhadap ajaran-ajaran Islam yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman, sebagai akibat timbulnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengajak umat Islam melepaskan diri dari ikutan kejahiliahan menuju kepada perkembangan dan kemajuan. Nilai-nilai Islam dalam budaya. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya.
Banyak masyarakat dan khususnya bagi para pelajar yang acuh tak acuh dengan sejarah negara, apalagi sejarah peradaban Islam. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Banyak masyarakat dan khususnya bagi para pelajar yang acuh tak acuh dengan sejarah negara, apalagi sejarah peradaban Islam. Dewasa ini mereka hanya memandang sejarah sebagai dongeng yang membosankan untuk didengar. Padahal sejarah, apalagi sejarah peradaban Islam, sangat penting bagi kita semua. Manfaat mengetahui nilai-nilai Islam dalam budaya kita antara lain: 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. 2. Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. 4. Memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna perbaikan dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. 5. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya dalam hal berpakaian dan makan, dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di tanah Jawa. Tanpa disadari, mereka melakukan bagian dan ajaran Islam. Contoh lainnya yaitu penyelenggaraan Maulid Nabi ditransformasikan menjadi upacara sekaten. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti sholat. Padahal, masjid berfungsi lebih luas daripada sekedar tempat sholat. Sejak awal berdirinya masjid, belum bergeser dari fungsi utamanya, yaitu tempat sholat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa masjid di zaman Nabi berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi SAW menyucikan jiwa kaum muslimin dengan mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin, membina sikap dasar kaum muslimin terhadap orang yang berbeda agama dan ras, hingga upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan umat justru dari masjid. Masjid dijadikan simbol persatuan selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama. Fungsi masjid masih kokoh dan original, yaitu sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Dalam syariat Islam, masjid memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai pusat ibadah ritual, dan kedua sebagai pusat ibadah sosial. Dari kedua fungsi tersebut, titik sentralnya bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat. Beberapa fungsi masjid diantaranya yaitu sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, pusat perekonomian umat, pusat penjaringan potensi umat dan komunikasi antar mereka, pusat kepustakaan, pusat pemberitahuan, tempat mencari ketenangan, tempat ibadah umat muslim, dan tempat penyucian jiwanya. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama, menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum teliti. Sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti dari sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra. Yang keempat, tidak membuat pengerusakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas. Terdapat 9 karakteristik kebudayaan Islam menurut Yusuf Qaradawi, yaitu yang pertama, Rabbaniyah, bernuansa ketuhanan. Yang kedua, Akhlakiyah, berperilaku baik dan buruk menurut Islam. Yang ketiga, Insaniyah, memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, Alamiyah, bersifat terbuka. Yang kelima, Tasamuh atau egaliter. Yang keenam, Tanawu, beraneka warna. Yang ketujuh, Wasatiyah, bersifat moderat. Yang kedelapan, Takamul atau terpadu. Yang kesembilan, bangga terhadap diri sendiri. Islam membagi kebudayaan menjadi 3 macam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan al-adatu muhakkamatun. Artinya, bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat Islam. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi kebudayaan Islami. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, seperti budaya ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita dan secara besar-besaran. Wujud kebudayaan Islam. Bentuk atau wujud kebudayaan Islam paling tidak dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, kebudayaan Islam yang berwujud ideal atau gagasan. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Kebudayaan Islam yang berwujud ideal diantaranya: 1. Pemikiran di bidang hukum Islam muncul ilmu fikih. 2. Pemikiran di bidang agama muncul ilmu tasawuf dan ilmu tafsir. Ketiga, pemikiran di bidang sosial politik muncul sistem khilafah Islam atau pemerintahan Islam yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Keempat, pemikiran di bidang ekonomi
muncul peraturan zakat, pajak zizyah atau pajak untuk non-muslim, pajak haraz atau pajak bumi, peraturan ghanimah atau harta rampasan perang. Kelima, pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, muncul ilmu sejarah, filsafat, kedokteran, ilmu bahasa, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh yang berperan adalah 1. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki di bidang ilmu fikih. 2. Umar bin Khattab di bidang administrasi negara dan pemerintahan Islam. 3. Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd di bidang filsafat. 4. Ibnu Khaldun di bidang sejarah yang sering disebut dengan Bapak Sosiologi Islam. 2. Kebudayaan Islam yang berwujud aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Contoh kebudayaan Islam yang berwujud aktivitas atau tindakan diantaranya adalah 1. Pemberlakuan hukum Islam seperti potong tangan bagi pencuri dan hukum rajam bagi pezina. 2. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah atau masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Memunculkan gerakan ilmu pengetahuan dan penterjemahan ilmu-ilmu yang berbahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah, di mana kota Baghdad dan Iskandariyah menjadi pusat ilmu pengetahuan ketika itu. 3. Kebudayaan Islam yang berwujud artefak atau benda. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Contohnya, kebudayaan Islam yang berbentuk hasil karya di antaranya seni ukiran kaligrafi yang terdapat di masjid-masjid, arsitektur masjid, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Di antaranya, 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin di masa lalu. 2. Memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam.
keempat, memberikan pelajaran kepada generasi Muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu, guna perbaikan dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. Kelima, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Contoh kebudayaan Islam. Contoh kebudayaan Islam di bidang seni, yaitu syair, kaligrafi, hikayat, suluk, babat, tari saman, tari zapin. Contoh kebudayaan Islam di bidang fisik, masjid, istana, keraton. Contoh kebudayaan Islam di bidang pertunjukan, yaitu sekaten, wayang, hadrah, qosidah. Contoh kebudayaan Islam di bidang tradisi, yaitu akikah, hitanan, halal bihalal, sadranan, dan berzanzi. Kesimpulannya, kebudayaan tidak boleh diperoleh manusia sebagai warisan atau generatif biologis, namun hanya mungkin diperoleh dengan belajar dari masyarakat. Tanpa masyarakat, manusia akan mengalami kesulitan dalam membentuk budaya. Sebaliknya, tanpa budaya, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Justru, dengan adanya kebudayaan dapat digunakan untuk membedakan manusia dengan hewan. Hasil perkembangan kebudayaan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang disebut dengan kebudayaan Islam, di mana fungsi agama akan berperan semakin jelas. Kebudayaan tersebut berkembang menjadi sebuah peradaban Islam sampai sekarang. Sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.